Khadijah termenung mengingat seorang pemuda dari keturunan Bani Hashim. Dialah yang dijuluki Al-Amin, yang berarti orang yang bisa dipercaya. Pemuda itu bernama Muhammad bin Abdullah, seorang pemuda Mekkah yang bersahaja. Ia dijuluki Al-Amin oleh penduduk Mekkah karena kejujurannya. Perkataannya adalah kebenaran. Seluruh penduduk Mekkah mengakui itu. Ia juga menjadi rujukan untuk semua masalah yang terkadang tidak bisa dipecahkan oleh penduduk Mekkah. Khadijah ingin sekali memintanya untuk menjalankan perniagaannya. Setelah menimbang-nimbang, Khadijah berbicara dengan pamannya, Amr bin Asad. Pamannya menyetujui rencananya. Kemudian Khadijah mengirim utusan untuk menemui Muhammad SAW dan mempercayakan dagangannya untuk dijual di Syam, tentunya dengan imbalan yang setimpal. Muhammad menerima tawaran tersebut dengan senang dan segera menuju tempat Khadijah. Persiapan keberangkatan berniaga ke Syam pun dilakukan. Khadijah menunjuk Maisarah, salah seorang asisten untuk menemani Muhammad, seorang pemuda yang menjadi pembantu terbaiknya. Selama beberapa bulan, Muhammad, Maisarah dan kafilahnya pergi berdagang ke negeri Syam. Pada akhirnya, mereka dapat kembali lagi ke Mekah dengan selamat. Khadijah menjemput mereka dengan perasaan lega dan bahagia. Khadijah sangat bahagia ia bisa merasakan kejujuran dan kemuliaan akhlak Muhammad SAW. Keuntungan perniagaan yang dilakukan oleh Muhammad SAW mencapai 2 kali lipat keuntungan yang pernah dilakukan oleh Khadijah sendiri. Apabila ketika Maisarah menceritakan tentang kejadian luar biasa yang terjadi pada Muhammad SAW, Khadijah mendengarnya dengan penuh perhatian, seakan-akan tidak ingin ketinggalan sedikit pun informasi yang berkaitan dengan Muhammad. Khadijah jadi teringat mimpi yang beberapa waktu pernah dialaminya. Pada waktu itu, Khadijah bermimpi matahari turun dari langit Mekah dan berada di dalam rumahnya, memenuhi seluruh isi rumah dengan cahaya dan keindahan. Apa yang dimaksud matahari itu, Muhammad? Gumam Khadijah pada diri sendiri. Diam-diam ia kagum kepada Muhammad. Khadijah sekarang ini hidup sendiri karena suaminya Abu Halal bin Zararah At-Taimi meninggal dunia. Setelah meninggal, ia sempat menikah lagi dengan Atik bin Ais al-Mahzumi, tetapi usia pernikahannya tidak bertahan lama. Setelah kedua suaminya meninggal, banyak bangsawan Quraisy yang ingin menikah dengan Khadijah. Lamaran tersebut selalu ditolaknya dengan halus. Ia khawatir mereka melamar karena harta yang dimilikinya. Sampai kemudian ia bertemu dengan Muhammad. Khadijah menyampaikan perasaannya dengan hati-hati kepada sahabatnya, Nafisah binti Munayyah. Kemudian Nafisah menemui Muhammad untuk menyampaikan perasaan Khadijah. Awalnya Muhammad tidak percaya, tetapi melihat keseriusan Nafisah, Muhammad percaya. Tidak lama kemudian, Muhammad dan Khadijah pun menikah. Dari pernikahan tersebut, Khadijah melahirkan putra-putrinya. Putra pertama mereka diberi nama Qasim. Setelah itu berturut-turut lahir putra-putri Khadijah, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, dan Abdullah. Semua lahir di kota Mekkah. Di tengah kebahagiaannya, Khadijah harus berhadapan dengan masa-masa penuh kejutan.
Pada suatu hari, ada peristiwa penting yang menuntut kecerdasannya sebagai seorang istri. Suaminya pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan dan tubuhnya menggigil. Apakah yang telah terjadi? Silakan ikuti.